apa yang mau kita bahas gitu maksudnya dari dua agama ini. Maksudku, karena aku orang Kristen kan, tentu aku harus bertanya tentang Islam kan begitu. Oh, boleh. Yang saya tanyakan begini, Silakan. kan katanya Quran itu sempurna, ya kan? Insya Allah iya sempurna. Berarti kalau kata sempurna itu udah lengkap begitu? Tergantung aspek apa yang dibutuhkan kemaslahatan umat manusia, Bang. Maksudku begini, Iya. kan kalau dikatakan sempurna berarti datanya lebih valid gitu kan daripada kitab yang lain, begitu kan? Sekali lagi saya katakan kesempurnaan Al-Quran itu ditinjau dari aspek kebutuhan umat manusia. Oh, Iya. kebutuhan umat manusia itu contoh kan harus ada pembuktian di dalam kitab itu kan begitu? Iya. Harus bisa dinyatakan kan begitu? Iya, Bang. Jadi begini, Siap. aku sering membaca Quran itu bahwa di situ ada Jibril. Ya. Tetapi pengakuan Jibril tidak ada tercatat di dalam Quran. Contohnya, di dalam kitab saya, waktu Jibril datang memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya adalah Gabriel, begitu kan? Tetapi di Quran kok tidak ada, tapi itu dianggap Jibril. Itu pertanyaan saya. Dari mana itu ketahuannya bahwa dia benar-benar Jibril sementara dia tidak pernah mengaku dari awal bahwa dia adalah Jibril, malah ditanya seorang pendeta. Ini yang membuat saya jadi nggak nyambung, kok yang ditanya pendeta pula ya. Harusnya yang ditanya itu kan ibaratnya ada orang tua-tua di sana zaman dulu kan. Apa yang terjadi dengan saya waktu itu, waktu di gua? Berarti keraguan, tidak valid. Dan jawaban pendeta itu pun tidak mengasih tahu bahwa itu adalah Jibril. Malah dia memberi nama Namus. Kalau kita terjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, Namus itu hukum. Iya. Jadi ini yang saya tanyakan dulu kepada Bang Juma. Bagaimana penanggapan Anda? Bisakah Anda membuktikan datanya bahwa ada data yang valid bahwa Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Iya. Tolong dijawab. Tunggu, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dan didatangi oleh Namus. Namus ini betul seperti yang Anda sampaikan. Namus ini adalah pembawa hukum yang datang kepada baginda Musa alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad bertemu dengan sosok makhluk yang kemudian belakangan dikenal dengan malaikat Jibril. Awal beliau datang tidak menyatakan diri, aku ini adalah malaikat Jibril, enggak. Karena yang disampaikan itu tidak boleh keluar daripada apa yang diperintahkan. Allah mengutus Jibril, tidak memerintahkannya untuk memperkenalkan diri. Jibril, kamu ke Nabi Muhammad, perkenalkan dirimu, kamu itu Jibril. Enggak. Malaikat Jibril diceritakan di dalam Al-Quran kemudian bahwasanya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqq. Jadi Roh Kudus datang membawa Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu yang ada kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad enggak serta-merta tahu, wah ini apakah betul adalah malaikat Jibril atau siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW enggak ngerti, enggak paham ini siapa yang datang kepada saya ini. Enggak ngerti beliau.
Jadi seketika saja dia didatangi oleh makhluk itu, diperintah untuk membaca Iqra, karena itu yang terlontar dari langit, Iqra. Tidak ada penambahan. Saya Jibril disuruh, tidak ada penambahan kayak gitu. Seketika Iqra, belakangan baru diterangkan, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Ternyata yang datang kepada beliau itu adalah malaikat Jibril yang diutus kemudian untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Jadi kalau saudara saya bertanya, kenapa enggak memperkenalkan diri? Ya emang enggak. Belakangan kemudian diceritakan di dalam hadits ya Bukhari nomor 3141, bagaimana kemudian diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika dia bertahannud di Gua Hira, kembali beliau menceritakan hal itu kepada istrinya Khadijah. Lalu kemudian Khadijah membawa beliau ke Warakah, seorang rabi atau seorang imam Yahudi waktu itu, Nasara. Lalu dikatakan beliau suami saya ini bertemu dengan sosok. Lalu kemudian Waraka yang paham tentang Taurat, Waraka yang paham tentang Injil bertanya, apa yang kamu lihat? Kemudian beliau menceritakan. Lalu Waraka mengatakan, ini adalah namus. Haza namus, kata beliau. Siapa namus ini? Malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Selesai cerita. Gitu bang. Jadi kalaupun misalnya yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan malaikat dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi pada faktanya Nabi Muhammad diajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi dengan kaidah-kaidah prosesi ibadah yang ada. Jadi tak ada yang salah bang, karena kami nggak menyembah makhluk. Tuhan pencipta kita sudah pasti laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Sedangkan kami menyembah hakikat yang tidak serupa dengan apapun, karena tak ada yang serupa dengan Allah, tak ada yang serupa dengan pencipta. Semua yang dikatakan pencipta, yang dikatakan ciptaan tidak akan pernah sama dengan pencipta. Makanya umat Islam kalau ditanya apa yang kamu sembah, Allah. Mana Allah itu? Tidak bisa kita lihat, karena Allah, tapi Allah meliputi semua aspek yang ada dalam kehidupan, baik di langit maupun di bumi dan yang ada di antara keduanya. Saya kira seperti itu bang. Jadi ceritanya nggak seperti di agama Anda, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nggak gitu. Kalau di Nabi Muhammad enggak. Karena Roh Kudus datang bukan untuk membawa sebuah kabar berita tentang dirinya, memperkenalkan dirinya, siapa dia, dan enggak. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mohon maaf nih, saya sedikit mengutip di dalam Yohanes 16 bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan kepada sang penghibur itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan sehingga ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13, 14, 15. Mohon maaf saya harus mengutip itu sebagai referensi. Silakan. Ya Bang Pikala, silakan dibuka mic-nya. Bang Pikala. Oke, belum ada. Ya, Du. Oke. Oh, silakan. Jadi kenapa waktu Jibril menampakkan diri kepada Musa dan kepada Maria tidak mengatakan namus? Kenapa harus di Islam itu dikatakan namus? Iya, jadi gini. Namus itu adalah malaikat pembawa hukum. Pembawa hukum yang datang kepada para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada kesimpulannya Rasulullah Muhammad SAW menerima hukum seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Musa menerima Torah dengan perantaraan malaikat. Namus itu artinya hukum.
ketetapan. Itu sama seperti Nabi Musa. Jadi kalau dikatakan kemudian kenapa tidak dikatakan namus pada masa itu? Namus itu kan dalam bahasa Yunani nomos artinya hukum. Malaikat yang membawa hukum itu gelar, pembawa hukum, pembawa aturan Tuhan. Nah, disebut Roh Kudus, makhluk yang membawa manusia kepada kesucian. Hukum-hukum yang membawa manusia kepada kesucian. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW menerima hukum-hukum dari namus ini, beliau ditugaskan kemudian oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia agar manusia itu wayuzakihim, disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan hukum-hukum tersebut. Jadi kalau dia kena najis, cara membersihkannya seperti ini. Kalau dia kemudian dalam keadaan junub, cara membersihkannya seperti ini. Jadi semuanya, bahkan harta pun disucikan. Makanya dia disebut sebagai wayuzakihim. Dia datang membawa hukum-hukum untuk mensucikan jiwa manusia. Jadi tidak memperkenalkan diri memang, aku Jibril, enggak. Karena tidak ada dalam wahyu, aku Jibril, enggak. Kecuali di dalam keterangan-keterangan tafsir, baru dijelaskan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Sama ketika datang kepada ibunya Nabi Isa alaihissalam, innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Nah, utusan Tuhan yang datang pada masa itu adalah namus, pembawa hukum kepada Maryam untuk supaya memberitakan akan lahirnya seorang anak yang bernama Isa alaihissalam. Seperti itu, Bang. Dan satu hal itu tidak terjadi hanya sekali. 22 tahun kemudian Nabi Muhammad berinteraksi dengan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Gitu. Pikalah. Oke. Ya. Oke. Iya, Begitu silakan, ya. Bang. Oke. Iya, Bang. Ya. Iya, Bang. Ya, aku cuma mau tahu aja, berarti yang datang itu berarti namus ya? Siap. Ya, oke. Itu aja yang mau aku tanyakan. Berarti yang datang di Muslim itu namus, yang datang di Kristen itu Gabriel. Cuman itu aja yang saya mau tahu gitu. Karena ada perbedaan gitu loh. Karena semua mengaku Jibril itu harus ada data yang valid. Kalau cuman dikatakan itu diklaim menjadi Jibril, ya itu saya bingung. Oke. Ya, Boleh saya nanya? Boleh saya nanya, Bang? Boleh. Di mana Nabi Musa menerima Torah, 5 ketetapan itu, malaikat yang datang kepadanya mengaku Gabriel. Silakan. Tunjuk datanya, dalilnya di mana? Kalau di Musa tidak ada mengaku. Tidak ada. Ya. Yang saya mengakui itu tidak ada. Yang ada itu Gabriel memperkenalkan diri kepada waktu Maria ingin mengandung seorang anak. Itu berarti nggak ada juga, tidak ada juga malaikat Jibril kepada Nabi Musa, betul? Iya, tapi di dalam Alkitab saya ada pengakuan. Di Quran tidak ada. Itu aja yang saya tanya. Sayangnya kawan, yang datang kepada Nabi Musa itu disebut namus. Tidak ada datanya tertulis namus. Boleh kita lihat? Iya, di Alkitab tidak ada kata namus. Iya, karena itu bahasa Indonesia. Iya kan? Iya. Jadi itu dia. Di bahasa Ibrani juga, Latin juga nggak ada kata namus. Waduh, masa sih, Bang? Nggak ada di Alkitab kata namus. Gitu ya? Iya, nggak ada. Boleh kita cek sekarang di Google mana itu. Nggak ada di Alkitab Ibrani bahwa waktu berjumpa kepada Maria itu memperkenalkan diri dengan saya adalah namus. Tidak ada. Oh, itu namus itu kan bahasa ini, Bang. Bahasa Yunani, Bang. Nomos. Iya, tahu saya. Terus bagaimana mungkin dia datang kalau dia menggunakan kata itu?
Kan itu ndak masuk akal. Tapi kalau Anda belajar lebih jauh, Bang, coba Anda lihat di dalam Ulangan 4 nomor 4, dan inilah hukum yang ditetapkan Musa di hadapan Bani Israel. Hukum. Itu hukum. Jadi kalau kita berbicara mengenai hukum, berarti berbicara mengenai Torah. Ketika berbicara mengenai Torah, berarti kita berbicara mengenai nomos. Di dalam Ulangan 4 nomor 4 dikatakan begini. Pesot hatorah asyero syammose lifnei bani Israel. Itu satu. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada Bani Israel. Dalam bahasa Yunani disebutkan hautos honomos hon parateto Moses enepon homen Israel. Berarti nomos itu hukum. Dalam bahasa Ibraninya disebut hatorah. Hatorah bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya hanomos, dalam bahasa Arab disebut an-namus. Berarti yang datang kepada Nabi Musa adalah hatorah, yang datang kepada Musa adalah nomos, yang datang kepada Musa adalah namus, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah dia yang mendatangkan Taurat kepada Nabi Musa. Ini sih sederhana dalam kajian dasar pijakan perbandingan agama. Nah, kalau saudara kehilangan literasi, ternyata Nabi Musa tidak diketahui siapa yang datang kepadanya, unek-unek atau pikiran negatif yang muncul di benak saudara pun bisa muncul di kepala saya bahwa yang datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai itu adalah iblis. Karena tak ada nama di situ. Padahal dia menerima 5 kitab, tapi tidak ada nama. Nah, namun sebagai saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, rujukan untuk mempelajari dari perjanjian baru, untuk mengkaji perjanjian lama, siapa yang datang kepada Nabi Musa, silakan Anda baca kitab para rasul, Kisah Para Rasul 7, nomor 35, nomor 38, nomor 53. Insya Allah Anda akan sampai kepada bahwa ternyata yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Gabriel alaihi salam. Gitu dari saya, Bang, silakan. Ya. Jadi begini, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang sempurna dari kitab sebelumnya. Ini yang saya pertanyakan. Di dalam Alkitab saya bisa saya tunjukkan bahwa Jibril memperkenalkan diri ada, itu artinya berarti nyata. Ternyata di dalam Quran harus panjang ceritanya menjelaskan namus ini. Mana yang lebih valid menurut Anda, Al-Quran atau Alkitab? Kalau saya lebih valid Al-Quran, karena yang Anda pakai itu cuma terjemahan. Dari mana datanya, Bang? Coba dulu, namus itu berasal dari mana? Kata mana itu namus? Namus itu bahasa Ibraninya hatorah, bahasa Yunaninya nomos, bahasa Arabnya namus. Jelaskan ya. Nah, coba sekali lagi saya katakan, coba Anda baca Ulangan 4 nomor 44 atau 1 Tawarik 16 nomor 40 atau Nehemia 8 nomor 1, atau kemana Anda pergi yang Anda bisa membaca kata Torah ada di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, dalam bahasa Ibrani Ulangan 4 nomor 44 dikatakan Pesat hatorah asyero shammose lifnei bani Israel. Dalam bahasa Yunani, hautos honomos hon prateto Moses anopion honom Israel. Jelas itu, nomos hatora, seirama, nomos hatora, hatora nomos, yang didatangkan kemudian oleh malaikat, yaitu hukum Taurat. Ketetapan. Ini orang. Berarti bisa dong kita katakan nama malaikat itu namus, bukan Jibril lagi. Bisa, kita ganti namanya. karena dia pembawa. Kan sudah kubilang tadi, Bang. Nah, malaikat yang datang kepada beliau itu tidak memperkenalkan diri, tapi beliau punya gelar sang pembawa hukum. Nah, tuh sudah ditunjukkan adik saya itu. Tuh, jelas itu. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum, nomos sama dengan Torah, Torah sama dengan hukum Taurat. Nah, Ulangan 18 nomor 18, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau, wahai Nabi Musa. Maka yang datang kepada Musa adalah nomos, yang datang kepada Nabi Muhammad juga wajib nomos. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai Jibril, Al-Quran saya menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Kul man kana aduwa li Jibril
fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran di dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi tak ada keraguan di situ, Bang. Nah, sekarang kalau ini Anda masih ragu, boleh dong saya minta seperti pertanyaan saya, adakah kemudian malaikat datang kepada Nabi Musa memperkenalkan diri? Kan tak ada. Kan tidak ada, kawan. Kenapa Anda percaya bahkan mengambil kitabnya orang secara tidak sah? Kalau pertanyaan terhadap Al-Quran ini membuat Anda ragu terhadap Al-Quran, kenapa Anda mengambil kitabnya Yahudi tanpa sah? Dan Anda percaya itu adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa, padahal tidak memperkenalkan diri. Jadi standarnya harus kita tegakkan sama-sama. Silakan. Maksudku gini, Bang. Ini Siap. perbedaannya Alkitab dengan Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada memperkenalkan diri. Itu permasalahannya. Di Alkitab Ya nggak ada. apa-apa, kawan, nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. mana? Ya itu yang saya tanyakan, bukan yang lain-lain. Istilahnya yang Ya, saya tanyakan, silakan. di antara kitab yang dua ini, di mana ada Jibril memperkenalkan diri? Itu yang Oke, saya tanyakan baik. sebenarnya. Oke, Yang oke, ada saudara. memperkenalkan diri itu hanya di Alkitab. Oke, Di Al-Quran baik, tidak saudara. ada. Baik, kawanku, baik. Kalau baik. memang Muhammad itu menjamin itu Jibril, kenapa dia harus ragu pergi bertanya lagi? Baik, kawan. Harusnya baik, kan, ya itu diyakini langsung 100%, nggak usah ragu-ragu lagi. Baik, saudaraku, baik. Ini baik. pergi lagi bertanya. Oke, Itu, Bang. baik. Nah, sekarang Anda berbicara mengenai skala Bible atau skala kitab Al-Quran dan kitabnya saudara Kristen. Oke, mari kita uji. Ketika ada kata Gabriel pada bulan ke-6, dia datang hanya untuk menyatakan diri tentang kehamilan Maria. Pertanyaan saya, adakah Gabriel memperkenalkan diri kepada Lukas? 1. Adakah Gabriel memperkenalkan diri kepada Matius? 2. Adakah Gabriel memperkenalkan diri kepada Markus? Adakah dia memperkenalkan diri kepada Paulus? Sehingga Paulus menuliskan 13 buku. Silakan Anda jawab. Mudah-mudahan Anda tidak oleng. Silakan. Maaf nih, Bang, maaf. Kita berbicara mengenai kredibel sebuah kitab, kan? Karena kalau Anda berbicara mengenai data memperkenalkan diri, Maria hanya didatangi sosok Roh Kudus yang bernama Gabriel pada bulan ke-6 pada saat dia bertunangan dengan Yusuf. Selebihnya, kitab saudara dituliskan bukan karena pernyataan Gabriel. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan Anda tunjukkan. Oke, Bang, begini, Bang, aku tidak silakan. membahas itu. Yang saya bahas antara Al-Quran Kredibel dan sebuah Alkitab. kitab. Ya, itu Iya. dia makanya kutanya. Sekarang di mana Gabriel pernah datang memperkenalkan diri kepada penulis Bible? Maaf nih, maaf, permisi saya lihat dulu. Maaf. Silakan. Tunjukkan. Memperkenalkan diri kepada penulis Bible itu Ada. itu tidak ada. Tidak ada. Ya, permasalahannya di sini, Bang, antara ada memperkenalkan diri, antara tidak ada. Itu yang saya bahas, Bang, enggak yang lain. Iya. Saya nggak Gabriel datang panjang-panjang. memperkenalkan diri kepada Mulut- Maria mulut tentang kamu hamilnya bikin dia. penyakit itu, kamu. Tapi berbicara mengenai kitab yang Anda pegang, tak pernah satu kali pun Gabriel datang memperkenalkan diri kepada penulis Bible. Maaf nih, permisi, maaf, permisi. Silakan. Jadi legalitas kitab Anda mana? Siapa yang memberikan pengajaran kepada penulis kitab saudara? Siapa? Begini, Bang, dari awal aku menanyakan di antara Alkitabnya, Bang, bukan di antara ini panjang ini nanti, bukan di antara murid-murid Yesus, bukan. Yang saya tanyakan, adakah di Al-Quran Jibril itu memperkenalkan diri? Karena di Alkitab itu ada. Memperkenalkan diri kepada Maria, kan? Iya, yang penting ada, Bang. Lah, kalau Masalahnya yang itu ada, seperti itu yang saya buat. Kalau Bukan ada, yang enggak. kalau yang seperti itu, Al-Quran juga malaikat Gabriel datang Jibril kepada Maria. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyah. Itu ada. Kalau cuman seperti itu.
Tetapi ketika kita berbicara mengenai keautentikan sebuah pengabaran, Al-Quran dijelaskan kemudian bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Jibril. Dalilnya di mana? Surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwa li Jibril. Jibril. Nah sekarang yang datang kepada Paulus, Jibril enggak? Bukan. Ke Markus, Jibril enggak? Bukan. Matius? Bukan. Jadi apa legalitas standingnya untuk mengatakan itu wahyu dari nomos? Yang sama seperti kepada Musa. Ini berat ini bang, berat. Permisi, silakan. Iya bang, yang katakan abang itu benar. Tapi yang saya katakan itu bukan ke situ. Yang saya tanyakan di antara Alkitab ininya. Karena yang saya tanyakan tadi kan di Alkitab saya itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir ada catatan bahwa Jibril memperkenalkan diri. Saya cari di Quran dari halaman 1 sampai selesai tidak ada Jibril memperkenalkan diri. Itu yang saya tanya bang, enggak yang lain-lain. Saudara, sekali lagi saya bacakan ayatnya. Fattahazat min dunihi hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu aku mengutus rohku Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri dalamnya dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat inni, Jibril berkata, Maryam berkata, inni a'udzubirrahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau ini adalah orang bertakwa. Jibril datang lalu berkata kepada Maryam, innama saya ini sesungguhnya saya ini Rasulul Rabbi, utusan Tuhanmu, li'ahabalaki gulaman zakiya, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci yang akan lahir dari rahimmu. Itu siapa? Jibril memperkenalkan diri kepada Maryam. Samanya kita. Nah sekarang ketika berbicara mengenai kitab suci, ternyata Gabriel tidak pernah memperkenalkan diri kepada penulis kitab saudara. Ini bahaya ini. Dan lagi pula Nabi Musa tidak pernah menerima kemudian pewahyuan, malaikatnya menyatakan diri dulu, nggak ada. Nabi Musa menerima 40 hari 40 malam, menerima hukum perjanjian baru untuk Bani Israel. Tidak ada malaikatnya menyatakan memperkenalkan diri, aku ini adalah Jibril. Nggak ada bang. Tapi ajaibnya kemudian ketika hadits baginda Rasulullah Muhammad SAW diceritakan kemudian, lalu kemudian waraka mengatakan hazal namus ladzi anzalallahu ala Musa. Dia adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Rupa-rupanya kita belajar mengkaji, menelaah, muncul kemudian pengabaran dalam Ulangan 4 nomor 44. Di situ dikatakan dalam bahasa aslinya jelas pesot hatora asyero sam Moses lifnei bene Yisrael. Dalam bahasa Yunani hautos honomos. Hon proteto Moses enovion homion Israel. Loh, kok berkesinambungan? Nabi Musa datang padanya nomos, Nabi Muhammad datang kepadanya juga nomos. Yang datang kepada Markus, Lukas, ya mungkin Tarmos. Maaf bercanda. Karena tidak ada pemberitaan itu. Coba bang. Sedangkan di Ulangan 18:18, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Nabi Musa menerima firman dari mulut Musa, namanya Taurat. Nabi Muhammad menerima firman dari mulutnya Nabi Muhammad, di mulutnya Nabi Muhammad, namanya Al-Quran. Yesus menerima firman di mana? Apa nama kitabnya? Nggak ada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini sekedar edukasi untuk penambahan pembendaharaan pengetahuan kita dalam lintas agama. Silakan bang. Bang Pikala, izin bang, Alfi mau sapa tamu dulu nanti. Ya. Bang Kaisar dan Bunda Vera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.
Siap abangku. Ya Duhu, apa C Marino monitor? Ya, siap hadir. Oke, Bang apa C? Bang apa C panggilan kedua? Halo. Oke, monitor juga. Bang Marino Ya, panggilan halo. kedua. Bang Marino panggilan ketiga. Oke, Alfi turunkan ya. Kita soalnya butuh kursi untuk dinaikkan lagi teman-teman dari kekristenannya biar nggak dikira keroyokan. Boleh di mute dulu Bang Yaduhu sama Bang apa C biar diselesaikan dulu Bang Pikalanya. Ya. Belum selesai ya? Izin ya. Belum Bang. Ya. Sedikit lagi nanti Oke, kita oke. sambung Silakan, ke Bang Yaduhu ya. Silakan, Aman ya, silakan. kita tertib Ya. ya. Mantap, Oke, alhamdulillah siap. kita tertib. Oke Bang, terima Ya. kasih. Saya sudah mendengarkan tadi Siap. penjelasan Bang Juma mengenai itu. Tapi oke lah. Jadi cuman saya katakan begini aja. Sebenarnya saya cuma mau menanyakan di antara dua Alkitab ini ada pengakuan atau tidak, itu sajanya. Tapi Bang Juma sudah menjelaskan terlalu mendetail. Oke, terima kasih saya katakan ya. Jadi begini aja. Di dalam Quran itu memang terdata ada kata namus, tapi pengakuan Jibril memang tidak ada. Di dalam Alkitab ada, cuman itu saja. Mulai dari perjanjian lama saya sampai perjanjian baru, cuman ada pengakuan Jibril. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada. Cuman itu yang ingin saya tanyakan. Bukan untuk menjelaskan pengakuan Lukas, Yohanes, Markus, dan lain sebagainya tentang Musa. Tidak. Yang saya tanya di dalam buku yang dua itu, adakah terdata tentang pengakuan Jibril? Itu saja Bang. Terima kasih Bang ya. Malam siang yang baik buat Oke. kita semua. Oke. Siap Terima Bang kasih. Pikala, selamat belajar lagi Bang Pikala ya. Sama-sama belajar kita, lah Bang. kita, sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar kita. Oke, Ya, oke, ya. Bang. Bentar, Bang. Tampaknya requestan dari teman-teman izinnya Bang Zuma ya. Banyak sekali yang rindu dengan iklannya Bang Kaisar Nero. Abangku. Bang Kaisar. Monitor. Wih, udah dipanggil fans Abang di bawah tuh, Bang. Gimana kira-kira, Bang? Silakan. Kita panggil dulu ya. Ini tap-tap layarnya masih 159 ini teman-teman. Gimana ini teman-teman? Oke lah ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat Bang Zuma dan sahabat EPI Apologet Islam Indonesia, sahabatku semua, pada sore hari ini menjelang sore ya, tolong di tap-tap layar jemarinya sampai layar kalian itu pecah. Jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan juga akun saya sendiri. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Val 5 Apologet di frekuensi 3,1 FM ajaran kasih mati. Saya Kaisar Nero ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes, atau yang menuhankan knalpot Mio, pelak Pajero, penyembah speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot, dan pesimis, mending kau turun, meratap di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik. Narasi, literasi, kolorasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi. Viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Panglima Apologet Islam inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Petuah terfakta, gurunda Bang Zuma mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang dengan tahrim, dia tetap tegap dan satria berjiwa muslim. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, selamat bingung buat kalian yang koar-koar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa ya di tap-tap layar lagi teman-teman. Tampaknya Bang Yadu ini sangat nafsu sekali ingin berdiskusi. Gimana Bang Yadu? Apa yang ingin kita bahas Bang? Ya,
saya di sini hanya mau diskusi aja sama Bang Zuma. Jadi apa yang perlu saya diskusikan dengan Bang Zuma tentang yang diklaim-klaim bahwa pencuri kitab, ya kan? Nah, jadi semalam saya sudah naik, tetapi malah di mute. Tapi aku mohon janganlah diteruskan. Jangan curhat Bang, jangan curhat. Langsung aja Bang, silakan. Langsung saja ya. Jadi semalam saya sudah bertanya sama Bang Zuma tentang narasi dia yang mengatakan Kristen mencuri kitab Yahudi. Tetapi saya memberikan bantahan bahwa tunjukkan kepada saya orang Yahudi yang melarang Tuhan Yesus untuk memakai kitab Musa. Dan begitu juga para murid-muridnya seperti Petrus, Yohanes, dan lain sebagainya. Itu dulu. Nah, yang saya mau bentar. Yang saya mau tanya, ya nanti tanggapi itu yang pertama. Yang saya mau tanya tentang hal yang mencuri. Boleh saya mengatakan bahwa di dalam Islam bahwa ada 4 kitab yang diimani, ya. Dan itu ada data dan kita bisa melihat di beberapa website Islam dan menerangkan bahwa di situ ada Al-Quran, ada Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Injil. Nah, pertanyaan saya di situ tentang kitab yang diimani oleh saudara saya Muslim, tentang kitab di luarlah Al-Quran, tapi ketiga kitab ini, Zabur, Taurat, dan Injil. Pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya Muslim, ya saya tidak menggunakan kata mencuri karena terlalu sadis. Kenapa saudara saya Muslim mengimani kitab yang bukan kitabnya? Bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada orang Yahudi, tetapi orang Arab mengimani yang bukan kitabnya. Bukankah itu nggak usah diulang-ulang, udah cepat pertanyaannya apa? Ya, bentar dong. Pertanyaan apa, narasi apa nih? Ada yang di kepalamu? Pertanyaan singkat aja, singkat. Moderator tolong dong dibatasi. Pertanyaan saya tolong dibantah jawaban saya tentang adakah yang melarang Tuhan Yesus dia menggunakan kitab Musa, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Islam mengimani yang bukan kitabnya? Silakan. Nah, singkat saja. Oke. Jadi gini, di dalam berdiskusi lintas agama itu ada yang disebut kerangka berpikir untuk pesan sampai kepada yang bertanya atau yang mendengarkan. Jadi kalau berbicara mengenai merampok, mencuri, ini tema yang dipilih oleh Pak Bom. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Penjelasan itu tema yang dipilih oleh Pak Bom. Saya sebagai orang yang belajar Bible, kata mencuri boleh kemudian diartikan menjarah atau merampok atau merampas. Itu dalam bahasa Ibraninya disebut shalal. Solal artinya menjarah atau merampas. Itu, atau mencuri atau merampok bahasa kasarnya. Dalam bahasa Ibrani disebut solal. Solal artinya menjarah. Nah, apa hubungannya kata solal dengan yang dilakoni Kristen hari ini? Jelas. Mari kita urut pelan-pelan. Kita urut. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15 nomor 16 pun sama. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. 1. Berarti non Yahudi kan? Yang kedua, Paulus sendiri mengatakan bahwasanya dia berasal dari keturunan Benyamin. Bentar dulu, ayatnya tadi coba kita bacakan dulu Galatia. Ya silakan, Galatia 2 nomor 8.
Silakan Anda baca. Tadi Galatia 1 ayat 15 saya dengar. Ya, 15 16 juga boleh. Saya ikut Oke, selera Anda Galatia saja. 1 ya. Yang saya dengar tadi Galatia 1 Ya, silakan. ayat 15. Oke, Silakan. saya bacakan ya. Apakah Silakan. benar itu? Ya. Galatia 1 ayat 15. Tetapi Iya. waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Mana di situ? Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, memanggil aku Ya. oleh karena karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, mana di situ dia diutus kepada yang tidak bersunat? Mana? Loh, ini nomor 16-nya? Coba diralat narasinya Bang Zuma. Tadi narasi Bang Zuma. Oh, nggak perlu. Tadi Paulus. Di dunia tadi akademi. Bang Zuma mengatakan. Coba diralat dulu. Sabar Apakah saya yang dulu. salah Kamu mendengar? bertanya, mau dijawab Gurunda, kamu merocos. Sabar. Gantian ngomong. Di dunia Tapi tidak akademi. sesuai data. Makanya saya kan ketika dia bernarasi saya lihat data apakah benar nggak yang disampaikan. Jadi saya Oke. begitu. Baik. Yaudu kalau bertanya biar jawab. Jadi kita harus kau kurang kooperatif menangkap di sini, bro. Daya tangkap. Yaudu, daya tangkapmu kurang. Coba pelan-pelan. Ya. Dengar aja baik-baik. Kalau saya Galatia daya 1. tangkap saya enggak stop tadi Bang Zuma narasinya. Kalau saya tidak daya dulu, tangkap izin saya. Gurunda ya dulu. Di ayat 16-nya kau baca itu bukan orang Yahudi itu apa Oke, maksudnya? Udah. Oke, saya akan ikutin. Oke, ayat Balikin ke Bang Zuma 15. lagi. Jadi kita di sini loh memberikan ayat yang sesuai narasi, jangan kita menambah-nambahkan gitu loh. Oke, saya minta Ya. maaf kalau gitu. Saya baca ya. Aku Ya, silakan. kemudian dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku, dipanggil sebagai karunia. 16-nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus Mana diutus kata di situ? lari ke Yohanes Galatia 2 nomor 8. Kan tadi saya nyinggung kan? Gitu. Cara berdiskusi itu begitu. Dalam proses belajar mengajar, kita merangsang anak didik kita itu untuk memiliki loncatan berpikir sesuai dengan pesan yang terlontar melalui lisan. Itu dalam metode proses belajar mengajar. Nah, sekarang Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 8. Di situ Paulus dengan mulutnya sendiri menerangkan bahwa dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Karena dia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Semua benar demi kebenaran. Saya akan menyampaikan data yang benar. Tidak mungkin saya keliru. Sampai sini masih ada yang Anda ingin pertanyakan sebelum saya naikkan lagi tangga sanadnya? Bahwa kalian pencuri. Oke, sebenarnya saya hanya ingin meralat tentang narasinya bahwa Oh ya sudah, berarti Paulus aman. itu ya aman, tapi kalau Oke. seandainya datanya sesuai dengan data saya tidak menstop Bang Zuma. Jadi harus datanya sesuai gitu loh. Oke, baik. Karena beberapa pengalaman kan tidak sesuai data yang dibacakan Bang Zuma dengan Alkitab. Jadi makanya saya berusaha memahami setiap kata-kata Bang Zuma. Oke, baik. Silakan, Oke, lanjut. baik. Nah, saya lanjutkan tangga mata rantainya ya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, dia di dalam Filipi 3 nomor 5 mengatakan dirinya adalah keturunan Benyamin. Betul? Betul, Bang? Ya, betul. Oke, naik lagi kita di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi jarahan. Anda paham jarahan? Kata salal itu jarahan. Anda paham arti jarahan? Jarahan itu adalah sesuatu yang diambil secara tidak sah. Betul? Betul, Bang? Betul, Paman. Betul. Berarti Paulus dari keturunan Benyamin, di mana kakeknya Benyamin dinubuatkan bahwa kelak keturunannya seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan hasil curiannya. Sepakat dulu kita di sini. Sepakat di sini?
Makanya Apa tadi pertanyaan saya, Bang Jumat? Tadi yang saya tanyakan, coba bantah kepada tadi argumen saya, adakah di dalam Bible orang Yahudi banting setir. melarang Tuhan Yesus menggunakan kitab Musa? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan saya kepada saudara saya Muslim, kenapa saudara-saudara saya ini mengimani yang bukan kitabnya? Bukankah Taurat dan Injil dan Zabur itu diturunkan kepada orang Yahudi dan orang Kristen? Kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Bukankah kitabmu adalah Al-Quran? Bukankah itu dinamakan sebagai perampokan mengambil hak orang? Silakan jawab. Oke, baik. Sebelum ke sana, karena Anda sudah banting setir nih, adakah Yesus kemudian melarang untuk mengajarkan Taurat? Tidak ada. Karena Yesus mengetahui bahwa orang Yahudi semua paham kalau Taurat itu hanya milik kepunyaan mereka. Jadi nggak ada. Cuman Yesus mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada serigala, keturunan Benyamin. Pasti dong, yes. Karena istilah daripada serigala ini muncul di tengah-tengah Bani Israel. Bahkan Yesus tadi mengatakan, aku mengutus kamu seperti ini dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kemudian, ketika Anda mengetahui bahwa Paulus ternyata dengan lisannya sendiri mengaku, aku diutus kepada bangsa bukan Yahudi, pertanyaan muncul kemudian untuk menghalangi kita. Apa pertanyaan itu? Mari kita kupas secara akademisi, sebagai orang yang intelektual, yang punya intelektual, yang merasa dirinya paham tentang ini. Apakah hukum Taurat itu diberikan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi? Jawab. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Yahudi. Silakan. Ya, berarti tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, betul? Ya. Kenapa ada di Kristen? Oke. Ketika Anda menanyakan di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu dituliskan bahwa kitab Taurat itu menuliskan tentang cerita tentang nubuatan Tuhan Yesus yang berdasarkan Yohanes 5 ayat 46 yang berbunyi, jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab di sini ia adalah Musa telah menuliskan tentang aku. Jadi Taurat itu bercerita tentang hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hanya ada dua. Oke, hanya ada dua. Apa? Yang pertama, kasihilah Tuhanmu ya dengan segenap hatimu. Hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Hukum Taurat itu dari 1 sampai 4 itu bercerita tentang antara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan 5 dan sampai ke 7 itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Oke, manusia memakai nama Bang Juma untuk ngolok-ngolok tolong diblokir ya teman-teman. Itu nggak baik. Bentar. Saya bernarasi dulu, nanti kita gantian ya. Hubungan manusia, kenapa hanya kepada manusia diberikan? Kenapa sama yang lain tidak? Karena kenapa? Manusia secara filosofi, manusia itu berdiri karena dia berhubungan secara kepada Tuhan langsung. Tapi binatang itu selalu tidak berdiri. Ya, jadi makanya hukum itu, ya manusia itu diberikan hukum kepada manusia. Ya, karena manusia itu tegak, sedangkan binatang itu tidak tegak, tidak ada hubungan binatang kepada Tuhan. Makanya hanya hukum Taurat itu diberikan kepada manusia karena manusia itu tegak. Itu karena filosofi tentang manusia. Kenapa bisa manusia itu tegak? Gitu. Itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda mengimani yang bukan kitabmu? Itu pertanyaan saya. Jawab dulu. Oke, silakan. Iya. Jadi Anda belum memberikan sedikit pun ya hak paten untuk menggunakan Taurat. Yesus berkata kepada Bani Israel, apapun ucapan Yesus pada masa itu selama 3 tahun penginjilan itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekarang ketika kemudian Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang bukan Yahudi, harusnya Paulus tidak membawa Taurat. Tetapi karena dia adalah cucu
cucu keturunan dari Benyamin, maka dia menggenapi kata salal, penjarah, pencuri, maling, rampok. Sampai sini paham ya? Jadi pada kesimpulannya kemudian Anda menggunakan hasil jarahan dari keturunan Benyamin. Tak ada kebenaran kemudian yang bisa Anda tolak dengan itu. Tak ada kemudian kesalahan yang bisa Anda gunakan untuk menolak kebenaran itu. Itu maksud saya. Nah, sekarang Anda bertanya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat? Ya, itu perintah dari Tuhan saya. Untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada Abraham, Ismail dan keturunannya. Itu perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya kami diwajibkan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Berarti kami diperintahkan untuk mengingat. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Kami disuruh untuk beriman kepada Nabi Ibrahim. Lalu Allah kemudian menyatakan bahwasanya tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu iman kami. Kami tidak mencuri kitab beliau, kami tidak mencuri kitabnya Bani Israel. Lalu Allah kemudian meneguhkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW agar mengajarkan kepada kami umatnya, Qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ila Ibrahim wa ila Ismail wa ila Ishak wa ila Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Itu iman kami, kawan. Kami beriman karena perintah. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberitakan kemudian kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, mir rabbihim. Ini perintah. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, menyimpan di dalam di apa, bersanding dengan Al-Quran. Yang terciduk jelas-jelas, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tapi kenapa membawa rampasan keluar dari Israel? Jadi sabar. Semakin orang Kristen bertanya kepada Bang Suma, semakin akan terkuak siapa Kristen ini. Cak Ayu, silakan. Oke, udah Bang. Oke, tentang hukum Taurat yang Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen itu ya hukum Tauratnya yang di mana tadi, Paulus ya, dan Anda tidak mengerti di dalam Yohanes 1 ayat 45, di situ berbunyi, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, karena telah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Siapakah yang disebut oleh Musa ini? Maka selanjutnya dalam kitab Taurat ya, oleh para nabi, siapakah dia? Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi hukum Taurat itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu dulu. Jadi makanya tadi saudara mengatakan tidak ada yang melarang Tuhan Yesus untuk menggunakan kitab Musa, karena di dalam kitab Musa bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi betul bahwa Kristen ya tidak bisa dikategorikan bahwa orang Kristen mencuri
kitab orang Yahudi, karena di dalam diri Tuhan Yesus berbicara tentang kasih. Karena Allah itu adalah kasih, maka kasih itu perlu diberitakan bagi manusia. Nah, itu. Nah, saya mau membantah pernyataanmu tentang kenapa saudara saya Muslim mengimani yang bukan kitabnya. Tadi jawaban yang saya dengar bahwa karena perintah atau disuruh oleh Allah. Itu. Nah, jadi kita harus melihat apa itu kata mencuri. Kata mencuri adalah mengambil hak orang, memiliki atau merampok milik orang. Nah, itu dulu kata mencuri. Nah, maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan apakah Allah merampok dan menyuruh kalian untuk mengimani yang bukan kitabmu. Karena kitab Taurat itu adalah milik orang Yahudi dan Injil adalah milik orang Kristen. Kenapa Allah menyuruh Anda mengatakan disuruh ambil, imani, rampok? Kenapa Allah menyuruh Anda mencuri? Bukankah itu milik Yahudi? Berarti saya mengambil kesimpulan, berarti Allah menyuruh Islam mencuri kitab Taurat, mengimani yang bukan kitabnya. Silakan, bantah. Iya, jadi sebenarnya memang materi ini sangat berat materi ini, karena tidak akan pernah bisa orang Kristen itu memberikan legalitas apa standarnya kemudian yang menjadi acuan sehingga mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada itu. Jadi gini kawan, saya percaya Gibran itu adalah anak dari Pak Jokowi. Saya percaya. Tetapi bukan saya mengambil Pak Jokowi menjadi bapak saya. Salah tak kalau saya percaya bahwa Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi? Salah nggak? Nggak salah kan? Kenapa Anda tuduh saya mencuri? Saya cuman percaya loh. Berbeda dengan Anda. Anda mengambil Pak Jokowi sebagai bapak Anda, itu namanya rampok. Orang percaya kok bahwa yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya itu adalah apa yang diterima oleh mereka dari pencipta langit dan bumi. Kami percaya itu. Kami beriman, kami percaya. Kami meyakini, bukan merampok. Ini kita sedang membahas iman atau perampok. Yang kita bahas ini rampok. Sabar. Kata mencuri kita itu membahas tentang siapa yang mencuri. Iya, kami tidak mencuri. Buktikan di Al-Quran kalau ada kitabnya Nabi Musa. Ada nggak kitabnya Nabi Musa? Di Al-Quran, surah apa? Saya tanya. Surah apa di Al-Quran? Saya tanya samamu, berapa kitab yang Anda imani? Saya tanya, jawab. Saya beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman Injil, beriman kepada Al-Quran. Terus? Oke, Taurat itu milik siapa? Saya beriman kepada kitab Taurat milik Yahudi. Oke, kenapa Anda mengimani? Ada kata ini mencuri atau mengimani? Jangan ketawa. Oke. Sama ndak beriman dengan mencuri? Oke. Sama ndak? Ini yang kita bahas ini, siapa yang mencuri? Bukan siapa yang mengimani. Iya betul. Mengimani. Siapa yang mencuri? Begini. Oke, begini. Kalau di dalam Kristen, karena kami percaya di dalam perjanjian lama kitab Yahudi itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengimani dan kami memakai itu beda dengan kami. Itu adalah, jangan samakan dengan kenapa? Saya percaya dengar diam dulu. Saya percaya tetangga saya punya mobil. Apakah itu artinya saya mengambil mobilnya? Tidak. Tidak. Terus kenapa Anda menuduh saya mengambil Taurat? Iya, kenapa Anda mengimani Taurat ini? Kenapa tidak? Kenapa saudara itu namanya saya? Iman. Kok kenapa? Iman itu begini. Kami itu beriman bukan hanya sebatas kata-kata. Ya itu dari talu, itu dari talu yang jadi permasalahan sekarang. Kamu tahu iman itu apa? Iman itu apa? Implikasi dari iman apa? Implementasi. Ya, apa?
Apa? Enggak usah kali. enggak usah uji Apa? saya kayak gitu. Sekarang begini. Apa implementasi sekarang dari terlalu kata berat iman materi ini terlalu berat. Oh. Materi ini terlalu berat. Saya mau berat. Saya kalian kan turunkan beriman. levelnya. Saya turunkan levelnya. Terlalu berat. Saya turunkan Enggak. levelnya. Apa hubungannya Oke. Yesus dengan Kristen? Itu aja dulu. Apa implementasi materi kata ini. iman? Materi ini terlalu berat. Tak akan ada Kristen sedunia Ya dan belum lahir Jawab dulu orang cuma, Kristen yang apa mampu implementasi mengalahkan saya dari kata berdiskusi. iman? Itu aja dulu. Jangan kau ajari saya dalam bahasa Yunani namanya Irene atau pisti. Gak usah kau Ya. ajarin saya. Kau ngerti nggak Ya kan apa pisti katanya itu? tadi mengimani. Kamu yang Betul perlu nggak? ditanya, bukan ku tanya saya. Udah. Jangan terlalu kejauhan. Ilmumu belum sampai. Nggak sampai Bang Zuma. Nggak sampai. Bang Zuma nggak sampai. Sekarang daya tangkap pikirnya nggak sekarang sampai Bang Zuma. Iya. Sekarang Juma, begini kawan. implementasi Sekarang dari kata iman itu apa Juma? Sekarang begini. Jangankan kitabnya Nabi Musa, Yesus aja itu kalian tidak punya hak. Nggak punya hak apa? Apa dasarmu mengatakan begitu? Yesus itu mengajarkan Injil kepada siapa? Kepada dunia. Nenekmu kiper. Itulah Dia kalau mengatakan itulah karena kalian begitu besar suka kasih Allah akan merampas, dunia. Dunia itu berbicara apa? merampok. Secara keseluruhan. Kenapa kalian itu suka merampok? Karena kalian itu pengikut Paulus, pengikut Salal, sang penjara. Udah terbantahkan Zuma. Tadi Di mana Bang Zuma Yesus mengatakan dirinya diutus untuk non Yahudi? Di mana? Sudah Zuma Loh, kau. dia mengatakan dia Di mana? karena Di mana? begitu besar kasih Allah Di akan dunia. mana dalilnya Loh, di Yesus Yohanes- diutus Yohanes untuk orang 3:16. luar Yahudi? Tunjuk dalil di Yohanes mana Yesus 3:16. dengar saudara, dengar. Di mana mulut Yesus pernah berkata aku diutus untuk non Yahudi? Silakan. Yohanes 3:16. Yohanes 3 itu bukan ucapan Yesus. Yang saya tanya ucapan Yesus. Jadi saya ulang ya. Di Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan Israel. Sehingga Jadi dia kasih Allah itu- sabar, sehingga dia Eh. mengutus anaknya kepada siapa? kepada dunia. Di mana kepada- ayatnya Yesus secara- diutus untuk secara dunia? Di mana menyeluruh. dalilnya? Di mana dalilnya Loh, Yesus diutus untuk dunia? Yohanes 3:16. Tidak, Bukan kepada tidak ada, tidak ada itu. Loh, Jangan baca, kamu baca, pelintir baca. dalilmu Silakan baca. sendiri. Oke. Silakan baca. Oke, kita baca. Yohanes Nah, 3. silakan. Oke. Yohanes 3 ya, nomor 16. Apakah ada di situ untuk non Yahudi pengutusan Yesus atau tidak ada? Bukan hanya non Yahudi, semua. Ya silakan. Oke. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana dia di sini diutus untuk seluruh dunia? Mana? Kepada siapa dikaruniakan anaknya yang tunggal itu? Kepada siapa? Kepada Israel apakah kepada dunia? Hei, di sini diterangkan karena begitu besar. Jangan tertawa, Oke. jangan Apa tertawa. pemahaman saudara. Anda Jangan tentang dunia? pancing saya, jangan Menyeluruh pancing atau saya. lokal? Tolong jangan tertawa. Saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang bahlul. Jangan tertawa. Saya emosi kalau berdiskusi dengan orang bahlul yang sombong. Lebih baik orang Oke, itu oke. sombong tapi pintar daripada bahlul. Kamu juga bahlul, woi Diam. Zuma. Mulut besar Diam. Zuma. Diam. Woi, Zuma. Oke, baik. Yohanes 3 nomor 16. Sekarang ucapan Tuhan di situ kalau ini firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup, tidak binasa. Pertanyaan saya, percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percayakah Anda? Jawab. Betul, karena dia Berarti Anda percaya, selesai. apanya yang selesai? Apanya yang Anda selesai? percaya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Ya, betul. Oke, sudah. Innalillahi Karena wa dia inna kan lahir ilaihi di, rajiun. di dia Ya lahir sudah. di tengah-tengah umat Apalagi pilihannya bangsa Israel untuk seluruh umat tamat. manusia. Udah tamat. Kan dia kan Udah tamat kan? Masih Karena perlu di- dilanjut ya, apalagi? udah mulai kan? Berarti Udah mulai berarti kan? Yesus dengar, berarti Yesus tidak pernah Kan? melontarkan dengan lisannya. Tidak pernah melontarkan dengan lisannya aku diutus untuk non Yahudi kan? Dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Anda percaya? Oke. Anda percaya tidak? Iya.
Oke, Udah, saya sudah akan selesai. tanya tentang narasi itu. Selebihnya, selebihnya ucapan Anda ini sabar, Juma. hanya pembodohan, hanya orang-orang yang congek yang mau mendengarkan ucapan Anda setelahnya. Anda sudah mengakui kok. Yesus Sabar. berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya? Ya. Berarti Anda percaya Ya. kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Dah, selesai. Oke. Demikian. Oke, saya tanya hanya satu aja, Juma. Tuhan Yesus lahir dari kaum mana, Juma? Apa masih mau dipertahankan orang ini? Loh. Saya kan Jangan kau jilat pantatmu sendiri, kawan. Kamu yang mengatakan, aku percaya kalau Yesus itu hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang lu ngaca, kamu domba atau apa? Hah? Jangan kau permalukan Kristen. Masih banyak saudara-saudara Kristenku yang sehat. Jangan. Cukuplah kau yang gila sendiri. Jangan kau ajak-ajak yang lain. Mulutmu yang mengatakan, kamu percaya? Ya, aku percaya. Udah selesai, Bahlul. Ku bilang terlalu tinggi, terlalu jauh materi kita. Kalau kita membahas tentang siapa yang mencuri kitab Yahudi, terlalu jauh. Yesus aja itu hasil jarahan dari Paulus yang dibagi-bagi ke Roma dan Yunani. Kalian tak ada hubungannya dengan Yesus, tak ada. Tak ada hubungannya dengan kalian Yesus itu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian itu cuma penumpang gelap. Tak ada hubungannya. Jangankan kalian, orang Kanaan yang berjumpa dengan Yesus, yang percaya dengan Yesus, hanya digelari anjing oleh Yesus. Matius 15 nomor 24. Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata wanita itu? Tolong, please, Tuhan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada bangsa anjing. Paham? Apa kata wanita itu? Betul. Aku memang bangsa anjing, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja Yahudi? Yesus kaget. Wah, barusan ada ini di luar Yahudi mengakui dirinya anjing. Imanmu betul, imanmu besar wahai ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Sembuh anaknya. Sembuh. Apakah berubah anjing menjadi domba? Tidak, anjing tetap aja anjing. Kocluk, belajar lagi kalian. Intermezzo dulu. Ini ada Rizky. Ricky masih mau belajar atau mau ngikutin jejak si Udu? Halo. Yo, ya Ricky. Aku punya saran aja deh. Jangan Boleh ngasih nggak? saran Oten dikit. 1, jangan ngasih saran. Lu bertanya aja. Nggak boleh ngasih saran lu. Ini kayaknya seru juga dengarnya. Ini kan ada tantangan tuh dari kayak mana gue bilang dari Edis TV sama Bang Juma. Makhluk pemakan ketombe kok sebut-sebut namanya. Mending aku